Halo, Nurek. Halo, halo. Halo, ya wis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, siang, sore, atau malam. Kita dari KPMI Matahari Terbit Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini kita akan sedikit mendiskusikan atau sedikit sharing-sharing terkait kemahasiswaan. Di sini sudah ditemani oleh 3 teman dan sahabat saya. Yang pertama ada dari sahabat Nindi atau bisa disebut Mbak Nindi. Oke, dari Mbak Nindi ini dari jurusan psikologi, memulai pendidikannya di Universitas Muhammadiyah sejak tahun 2019. Lalu ada teman saya yaitu sahabat Said atau bisa dipanggil Mas Said dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah, sama dengan Mbak Nindi masuknya pada tahun 2019. Dan juga ada satu teman saya yaitu sahabat Zidan. Sahabat Zidan ini dari program studi pertanian yang dimana Mas Zidan ini masuk memulai kuliah sejak tahun 2018. Nah, sekarang kita akan sedikit mengulik-ulik terkait benang merah dari mahasiswa itu seperti apa menurut teman-teman sekalian. Oke, kita mulai langsung sharing aja ya. Kebetulan semua kan mahasiswa ya, benar kan? Iya. Mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Pasti lebih tahu dong terkait mahasiswa. Jadi menurut kalian ini mahasiswa itu yang seperti apa? Menurut kalian sih? Mungkin dari siapa ya? Mungkin dari Mbak Nindi. Mbak Nindi, menurut Anda, mahasiswa menurut Anda itu seperti apa sih? Atau mahasiswa menurut saya itu mereka yang sedang berada di perguruan tinggi ya, terutama. Itu kan umumnya seperti itu mahasiswa itu, tapi ternyata setelah saya dalami, mahasiswa itu bukan mereka yang hanya sedang di sebuah perguruan tinggi aja, tapi mahasiswa juga dituntut untuk memiliki intelektual yang tinggi dan mampu menjaga nilai-nilai masyarakat dan sosial. Menurut saya seperti itu. Oke. Menurut Mbak Nindi, mahasiswa itu tidak hanya melulu belajar terus ya, tetapi juga ikut serta mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu iya Mas. Itu dari Mbak Nindi tadi. Kalau ini dari teman saya yang sedang bekerja, sahabat Said. Mas Said ini kan juga sedang bekerja, sedang menempuh pekerjaan yang cukup sibuk lah katakan. Terus juga Mas Said ini juga sedang belajar di universitas atau sedang menjalani program pembelajaran. Nah, dari kesibukan Anda sekarang, bagaimana sih dari Mas Said ini untuk mengatur waktu? Kan banyak itu dari teman-teman di luar sana yang bertanya, kalau semisal kuliah itu kan fokus belajar, kalau kita kerja nanti nggak bisa fokus belajar. Nah, mungkin Mas Said bisa menjelaskan sedikit. Oke. Terima kasih sahabat untuk membahas persoalan mahasiswa yang sekarang. Kita mulai dari arti dari mahasiswa itu sendiri. Yang mana kan artinya
ahad dan juga siswa. Yang berarti satu tingkatan bisa dikatakan satu tingkat lebih tinggi daripada siswa pada umumnya. Nah, untuk mahasiswa sendiri kan rata-rata memiliki tingkat keintelektualan dari tingkatan yang di bawahnya, yakni siswa. Nah, untuk membahas intelektual sendiri kan gimana dia juga bisa menempatkan posisi pada saat bekerja, pada saat kuliah ataupun pada saat juga organisasi agar semuanya tidak saling berbenturan dan semuanya bisa berjalan dengan rapi kan gitu. Kemudian kalau membahas kuliah kan juga kebutuhan dan juga kerja ini juga untuk membiayai dari kuliah itu sendiri. Maka dari itu kita juga harus bisa mengatur waktunya. Kapan di mana kita waktunya untuk bekerja dan fokus pada pekerjaan itu, dan kapan di mana kita waktunya untuk kuliah dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah tersebut dengan semaksimal mungkin. Ya kurang lebihnya begitu kalau membahas tadi di waktu pekerjaan dan juga di waktu di tempat kuliah. Oh gitu. Jadi Mas Sayed ini kan sibuk juga dari pekerja. Malah pekerjaan ini menjadi sampingan dari perkuliahan, dan juga pekerjaan ini untuk membiayai perkuliahan si Mas Sayed. Mungkin seperti itu ya. Lalu saya lempar lagi ke Mas Ida. Mas Ida ini kan apa ya, lagi sibuk-sibuknya dengan organisasi kampus. Nah, kesibukan ini, rutinitas Mas Ida sekarang ini apa enggak pengaruh sih dengan perkuliahannya saat ini? Seperti itu. Pengaruh enggak sih Mas sama perkuliahan saat ini? Kan Mas Zidan juga sibuk di DPM, juga sibuk di AMJ, juga sibuk pembelajaran di kelas. Kan seperti itu. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya tadi terkait dari waktu sendiri untuk kesibukan itu. Kalau saya pribadi bilang tergantung bagaimana cara kita memanajemen waktu tersebut. Nah, manajemen waktu ini ada pada manajemen diri. Jadi gimana kita mengambil suatu hal yang memang harus kita siapkan dan kita prioritaskan. Kita prioritaskan apa dulu yang harus kita lakukan. Jadi terkait semisal saya sendiri sedang aktif mengikuti di organisasi kampus, tepatnya di dalam perwakilan mahasiswa, yang juga saya juga mahasiswa aktif di jalur akademis juga. Terkait manajemen waktu tersebut, sebetulnya poin penting dari bagaimana mengatur waktu tersebut itu kembali kepada ini, bagaimana cara kita menciptakan waktu tersebut. Gitu. Oke. Jadi untuk terkait waktu itu, kalau saya pribadi bilang bukan kita mencari waktu untuk suatu kegiatan A, B, C, dan D, tapi kita membuat waktu tersebut, menyiapkan agenda-agenda tersebut, bagaimana kita bisa memanage diri kita sedang berada di posisi mana diri kita. Itu ya, untuk masalah waktu tersebut. Jadi Mas Zidan ini kan lebih apa ya, mahasiswa aktif di akademis, juga aktif di organisasi. Jadi Mas Zidan ini termasuk orang yang perfeksionis ya, semuanya serba teratur. Enggak, sebetulnya gini. Jadi gini, bukan berarti teman-teman ini, kalau menurut saya gini, saya pribadi tidak terlalu suka bilang bahwa mahasiswa ini diklasifikasikan sebagai mahasiswa yang akademis atau organisatoris, karena menurut saya keduanya itu berjalan berbarengan. Kembali kepada manajemen diri kita, karena tujuan utama
pertama seorang mahasiswa, seorang orang di perguruan tinggi ini kan memang tujuan pertamanya kan belajar. Nah, itu di akademis. Dan juga mahasiswa ini di dalam dunia perkuliahan ini tidak hanya istilahnya tidak hanya mencari tahu, tidak hanya mengeksplor diri mereka pada hal-hal yang hanya di akademis. Kalau kata Mbak Najwa kan ya, Najwa Shihab itu ya, saya ingat kata Mbak Najwa Shihab kan bilang gini, bahwa kuliah itu membeli situasi. Ada banyak situasi dalam perkuliahan, salah satunya tadi ada organisasi. Jadi maksudnya membeli itu gimana sih Mas? Gini, kita berkuliah secara umumnya kan untuk belajar, untuk mendapatkan ijazah, dan untuk mungkin sebagai batu loncatan dari pekerjaan. Nah, bahwasannya di dalam dunia perkuliahan sendiri itu tidak hanya itu. Teman-teman ini bisa mengeksplor diri masing-masing. Ada itu namanya dalam dunia organisasi itu tadi. Oh begitu ya Mas. Kan gini ya Mas. Pandangan Mas Zidan ini ya terkait mahasiswa saat ini tuh gimana sih Mas? Mungkin Mas Zidan bisa membantu menjawab. Kan menurut Mas Zidan kan sebagai mahasiswa itu bukan hanya sekedar akademis atau organisatoris, tetapi keduanya itu saling berkesinambungan. Menurut Mas Zidan ini gimana? Mahasiswa saat ini? Untuk mahasiswa saat ini ya menurut saya gini. Yang pertama, seiring perkembangan zaman, teknologi, IT, dan juga seiring berjalannya waktu dan situasi, yang artinya di mana teman-teman mahasiswa ini juga menyesuaikan dengan era teknologi dan era situasi saat ini. Jadi memang kalau menurut saya memang dikatakan beda dengan mahasiswa sebelumnya. Jadi mengikuti zaman, mengikuti peradaban, semakin modern, mahasiswa itu semakin semakin lebih baik untuk menempuh jalur pendidikan. Lalu tadi sedikit menyinggung terkait mahasiswa akademis dan mahasiswa aktivis. Nah, menurut Mas Said dan Mbak Nindi ini kan juga ikut di dalam organisasi di kampus, juga aktif dalam belajar di dalam kelas atau akademis. Nah, menurut sampean ini gimana? Mungkin Mbak Nindi dulu. Ada itu dua tipologi mahasiswa, yaitu aktivis dan akademis. Terus bagaimana pandangan Anda terkait itu? Monggo, mungkin Mbak Nindi atau Mas Said dulu ya menjawab. Kalau menurut saya pribadi ya sama-sama penting. Ya karena sama-sama penting. Karena yang saya rasakan sendiri, kalau saya berpaku pada akademis, wawasan saya ya itu aja. Iya. Ya benar Mas. Iya, wawasan saya itu aja. Jadi menurut saya sama-sama penting. Nggak harus monoton ke kalau bisa ya seimbang antara akademis sama aktivis. Kembali lagi ke arti mahasiswa itu tadi kan sebagai menjaga nilai-nilai sosial itu. Oh gitu ya. Jadi Mbak Nindi ini kan tidak hanya mencari ilmu dari bidang akademis, tetapi juga mencari ilmu dari berbagai cabang, termasuk berorganisasi gitu ya Mbak ya? Iya.
karena memangnya di apa ya, di dunia akademis atau di kelas, menurut Mbak Nindi itu apa tidak apakah tidak mencakup seluruh aspek di arah sosial? Iya, mencakup. Apalagi kan saya psikologi, mencakup sih. Tapi kan nggak semua itu dibahas di ruang kelas. Jadi kalau kita nggak cari wawasan baru di luar, kita bisa kalah sama yang lain. Seperti itu. Makanya kenapa kalau bisa akademis sama aktivis itu berjalan beriringan. Begitu menurut saya. Jadi menurut Mbak Nindi itu kan apa ya, akademis dan aktivis itu saling berjalan beriringan. Lalu untuk mempraktekannya, Mbak, kan kita sebagai mahasiswa ini, sebagai mahasiswa harusnya itu ikut andil dalam peran masyarakat. Lalu bagaimana Mbak Nindi ini untuk mempresentasikan atau ikut andil dalam ranah sosial bermasyarakat? Apakah Mbak Nindi pernah ikut ngajari arek-arek, atau kan Mbak Nindi juga mendapatkan sedikit ilmu dari dunia perkuliahan? Kalau implementasi saya ya, dari yang bisa saya ambil dan saya terapkan itu ke dunia perdagangan sih. Oh gitu. Fokus jual beli ya. Entrepreneurship. Karena dari organisasi itu saya bisa tahu gitu loh, sebenarnya itu masyarakat itu lagi butuh apa, terus masyarakat itu sedang di posisi di mana gitu. Paham nggak sih Mas maksudku? Ya, paham. Mbak Nindi ternyata seorang pebisnis. Ajari Mbak ya. Ajari Mbak. Aku ya pengen jualan loh. Nah, kan itu sedikit dari Mbak Nindi menjelaskan. Lalu begini, tadi sedikit mengulik tentang apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan, lalu kita implementasikan ke sosial. Terus begini, ada menuju ke Mas Said ya. Oke. Jadi gini Mas, mahasiswa ini akan menjadi generasi penerus atau iron stock lah katakan. Apa yang harus mahasiswa saat ini lakukan agar mahasiswa agar di masa depan para mahasiswa ini tidak terlalu mungkin seperti pembahasan awal tadi tentang mahasiswa akademis dan mahasiswa aktivis. Nah, benar kata sahabat Nindi kalau nggak salah, itu juga harus bisa berjalan dengan beriringan antara akademis dan aktivis. Fungsi dari akademis sendiri kan kita bisa mempelajari mata-mata kuliah yang sesuai dengan jurusan ataupun yang sesuai dengan keinginan kita menjurus ke arah mana, misalnya di bidang industri. Nah, kita kan bisa memahami pelajaran yang mana itu nantinya akan menjurus kita ke bidang perindustrian. Nah, setelah kita mengetahui ilmu industri tadi, kan kita sebagai mahasiswa juga ada peran sebagai social control. Nah, yang mana jikalau ada suatu masalah di dunia industri ataupun seperti limbah-limbah industri yang mengalir ke lingkungan masyarakat yang bisa menyebabkan sungai-sungai keruh karena limbah industri, dan kita kan sudah bisa mempelajari jurusan mata kuliah kita. Nah,
itu bisa kita sosiologikan, implementasikan untuk mengawal persoalan pemasyarakatan seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu tadi. Jadi apa ya, dari karena saya ini kan tadi menelisik terkait perindustrian. Kita ini kan sudah berada di era industri 4.0 ya, ya nggak sih? Ya, Nah, menurut Mas Sayed ini kan selaku dari bidang apa? Selaku dari jurusan industri. Kan ini ya, dari era perindustrian 1.0 sampai ke 4.0 ini kan sudah masuk ke ranah apa ya, elektronik atau internet lah katakan. teknologi. Apakah ya teknologi? Apakah di ranah perkuliahan berpengaruh baik atau berpengaruh buruk menurut Mas Said? Apakah pengaruh ya di dunia perkuliahan perkembangan teknologi seperti ini? Ya, menurut saya sih jelas sangat-sangat berpengaruh, Mas. Kenapa? Karena kan kalau kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi sekarang, kita akan ketinggalan zaman, kita akan stagnan di tempat, sedangkan kampus-kampus yang lainnya ataupun institusi yang lainnya sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi itu tadi. Nah, mungkin bisa menerapkan seperti yang sampean katakan tadi, dengan internet perkuliahan, bisa menggunakan internet, dan juga ada website tersendiri untuk universitas itu tadi. Iya. Jadi kita lebih dimudahkan ya seperti itu. Nah, Lebih dimudahkan. Begini Mas, kita mungkin ini bisa dijawab ya siapapun, mungkin Mbak Nindi atau Mas Sidan atau Mas Edi. Nah, begini, terkait saya ingin bertanya berikutnya. Apa sih pentingnya kita itu mengenyam dunia perkuliahan atau pendidikan di perkuliahan? Mungkin di sana, di luar sana kan masih banyak yang beropini atau menganggap kuliah itu kuliah itu hanya belajar saja, atau kuliah itu fokus untuk mencari kerja. Ada juga yang menganggap ngapain kita kuliah, kerja juga bisa kan gitu. Memangnya sepenting apa sih perkuliahan itu? Mungkin seberapa penting kita kuliah, ada banyak di luar kuliah yang ada banyak hal di luar sana yang memang tidak kita dapatkan di dalam dunia perkuliahan. Sederhana itu oleh bahasa Jawa. Gas. Nah, cara sederhana itu gini. Ketika kita merasakan dunia perkuliahan yang tidak dirasakan oleh teman-teman yang berkuliah, ketika kita di dalam satu kampus yang bertemu dengan banyak karakter, bertemu dengan banyak kultur, banyak orang dan lain sebagainya. Ada satu istilahnya kayak kita itu dapat pelajaran baru, dan tidak hanya pelajaran dari bidang yang kita ambil, kayak jurusan kita ambil sendiri. Kita bisa mengeksplor apa sih dunia kampus itu kayak gimana sih. Ada banyak bidang-bidang yang bisa kita pelajari tanpa kita harus maksudnya kayak misal kayak saya kan mahasiswa pertanian, bukan berarti saya tidak bisa mempelajari misal kayak teknik, manajemen dan lain sebagainya. Dan itu biasanya kita dapatkan secara tidak langsung saat ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman yang dapat melatih kemampuan public speaking kita, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Mungkin aku sederhananya kayak gitu sih. Karena seberapa penting kita kuliah,
itu tadi ada beberapa hal yang tidak kita dapatkan di luar. Kemampuan mengolah kata kita juga kita dapatkan pada perkuliahan. Yang mana di dunia perkuliahan kan dihadapkan dengan banyak kawan dan situasi juga. Mungkin aku sederhananya kayak gitu sih. Jadi sampai bisa ngomong ini karena perkuliahan Mas. Halo ya. Jadi sampai bisa ngomong seperti ini itu atau maksudnya bisa melatih cara berbicara dari perkuliahan seperti itu Mas. Sangat terlatih ya. Sangat terlatih. Jadi jujur sebelum saya berkuliah itu ya memang maksudnya membaur dengan teman-teman, tapi untuk dari segi pengolahan pemikiran, pengolahan kata itu ya apa itu saya dapatkan waktu kuliah. Jadi gini teman-teman, ada sedikit atau banyak hambatan selama berada di perkuliahan. Nah, dari saya sendiri ini banyak juga hambatan, tidak cuma sedikit, tapi banyak banget. Nah, kalau menurut teman-teman ini gimana? Hambatan terbesar selama berada di dunia perkuliahan itu seperti apa sih? Menurut Mbak Nindi, apa hambatan terbesarnya? Menurut saya hambatan terbesar kuliah itu keseriusan dan fokus. Menurut saya pribadi, keseriusan dan fokus. Nah terus gini, nah Mas Sayid ini kan juga bekerja, juga belajar, juga sibuk Ya, di warung kopi paling saya kira. Nah ini mungkin Mas, mungkin ini kopinya kayak gitu. ya. Jadi ini selama Anda berkuliah, selama Anda belajar di dunia perkuliahan, apa sih hambatan terbesar Anda? Dari saya sendiri ya juga mahasiswa pekerja, hambatan terbesar saya ini masalah kendala waktu yang sering bertabrakan dengan jam perkuliahan, dikarenakan pekerjaan saya rata-rata menggunakan waktunya itu 12 jaman Mas. Ya, maka dari itu sering bertabrakan dengan jam perkuliahan. Meskipun juga saya bisa untuk mengatur waktunya, tapi juga tidak bisa dipungkiri itu menjadi masalah kendala terbesar bagi saya sendiri. Resiko itu. Juga ya, tugas-tugas juga sering numpuk Mas. Cuma saya masih berusaha untuk tidak ketinggalan dan masih berusaha untuk menyusulnya. Ya memang itu memang sebuah resiko, benar kata Mbak. Itu resiko Mas. Siap, iya. Lah kalau Mbak Nindi ini kan tadi mengatakan apa ya? Fokus dan apa lali aku? Fokus dan keseriusan. Fokus dan keseriusan. Nah, yang dimaksud fokus dan serius itu seperti apa? Apakah kita harus fokus belajar? Ya seperti kendalanya juga seperti sama Mas Sayid dan waktu gitu kan. Kadang fokus kita berubah-ubah gitu. Dalam satu hari kita terutama saya sendiri megang banyak banyak antara kerjaan, terus jualan, kuliah, keluarga. Intinya juga sama kayak Mas Sayid waktu. Tapi gimana cara kita ngolah waktunya aja gitu. Terus keseriusan itu tadi kayak sampai pasti ada di titik dimana kalau kita capek itu pasti kayak lanjut kuliah enggak gitu. Biasanya kan arek wedok ini Mbak, dari ini arek wedok saya ini wis keputulan kuliah jaluk indang rapi. Ojo sampean ngono ya. Pak Mas, emang guys. Saya cek lembur-lembur kok. Oke siap. Cek lembur-lembur. Ya. Oke. Ya, tadi fokusnya itu kadang fokus setiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya tuh lebih ke kadang ke materi itu kayak kurang menyerap aja karena sebenarnya banyak yang sedang dipikirkan gitu. Eman seneng mau jalan ini ya. Lo kon kebagi pikiran kok.
Waduh, Kok ngono? Iya, iya. Nah, terus gini ya. Selama kalian kuliah, apa yang didapatkan atau hasil dari kuliah ini selama 2 tahun ya kurang lebih? Banyak sih sebenarnya hasil Banyak. dari kuliah. Kita bisa apa ya? Menemukan banyak relasi dari perkuliahan. untuk yang saya dapatkan dari kuliah kan yang pasti dan yang paling mendasar pertama adalah ilmu di bangku mata kuliah itu sendiri. Ya, yang terkhusus adalah di jurusan teknik industri. Iya. Itu dalam segi bidang ilmu mata kuliah atau mata jurusan. Nah, dalam segi bidang ilmu-ilmu lain atau ilmu-ilmu mendasar tentang yang lain dari mata kuliah itu sendiri, seperti ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan ataupun Sosial. ilmu-ilmu sosial dan juga pengembangan diri. Itu bisa juga kita dapatkan di bangku perkuliahan, yakni kita bisa masuk ke dalam organisasi-organisasi yang ada di tempat perkuliahan itu sendiri tadi. Jadi dunia mahasiswa itu sangat indah. Tidak hanya melulu di bangku akademis, kita juga bisa mengembangkan diri di organisasi-organisasi yang lain yang bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi agen of change, agen perubahan bagi negara kita tercinta. Selama 3 tahun saya berkuliah, yo apa ya, bisa bilang ada beberapa hal yang berubah dari perjalanan hidup saya lah. Dengan saya berkuliah ini. Iya, iya. Seperti yang pertama tadi pola pikir, kemudian ini menurut saya pribadi karena sharing kan. Ya, menurut sampean pribadi. Pola pikir, kemudian cara pandang saya, dan kemudian tidak melupakan juga ini bidang dalam hal ini jurusan saya, perkuliahan saya. Oke. Dan juga banyak sebenarnya masih banyak yang saya dapatkan dari perkuliahan yang mungkin kalau di apa jenis Jabarkan. ya dijabarkan sajane yo akeh sih sebenarnya. Bisa Cewek masih kan? Kalau dikerucutkan seperti tadi. Ya, ya. Terkait cara saya berpikir ketika saya sebelum berkuliah itu seperti apa. Lalu setelah saya masuk ke dalam dunia perkuliahan itu jelas berbeda. Itu yang pertama. Ya, jadi banyak mungkin jadi banyak ya hasil yang didapat dari Mas dan selama menempuh perkuliahan 3 tahun ini. Apa pesan dari teman-teman ini untuk mahasiswa saat ini yang sedang berkuliah atau ingin masuk ke dunia perkuliahan? Apa ya pesan yang ingin sampaikan? Ojo nakal. Kali ini, monggo. Kan sekarang ini sudah masa-masanya, sudah musim-musimnya masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman yang ingin masuk kuliah. Dari saya ya Mas ya, jangan ragu. Jangan ragu. Karena pasti ada jalannya. Iya, seperti itu. Oke. Kalau ya udah jalanin. Seperti itu kalau saya. Soalnya mindset saya seperti itu. Ya udah jalanin dulu aja. Iya, ya udah dijalanin dulu aja. Ujungnya kayak gimana kan nggak ada yang tahu. Oh gitu. Yang penting optimis. Nah, Mas Said, apa pesan? Anggaplah aku sebagai mahasiswa baru, pengen masuk kuliah.
Apa yang harus sampai disampaikan? Yang pesan untuk mahasiswa baru, ya Ya, coba saja nikmati di dunia perkuliahan, karena dunia mahasiswa itu sangat indah seperti yang saya bilang tadi. Bisa menimba ilmu di bangku akademis dan juga bisa mengembangkan diri atau wawasan di eh, di luar-luar ataupun di tempat-tempat selain akademis tadi. Yang pasti yang paling indah dari dunia mahasiswa adalah kita bisa ibaratnya membuka wawasan kita, membuka kesadaran kita yang nantinya mahasiswa itu akan kembali ke masyarakat. Nah, itu. Jadi kita bisa mengetahui membuka kesadaran tentang masyarakat sendiri. Karena kita sejatinya adalah dari masyarakat sendiri. Nah, orang tua kita kan juga adalah masyarakat sipil juga. Kan gitu. Terima kasih. betul. Sama-sama Mas Said. Mungkin Mas Said ini Coba saja pokoknya. Coba saja. kebetulan kita juga masyarakat sipil ya. Nah, terus iki Mas Iban, mungkin ono unek-unek yang harus disampaikan kepada siswa yang ingin masuk ke dalam dunia perkuliahan atau teman-teman kita yang akan masuk ke dunia perkuliahan. Mungkin kan Mas Iban juga pernah sih sebagai maba banyak keraguan untuk memulai kehidupan baru di dunia perkuliahan. Lebih ke pesan ya berarti. Mungkin pesan saya untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya bakal merasakan dunia perkuliahan ini, yang pertama, bertanggung jawablah kepada apa yang kamu tuju. Dalam artian ketika memang teman-teman ini niat ingin dan sudah masuk dalam perkuliahan, yang artinya mereka juga punya tanggung jawab terhadap sorry ya, ono suara mau. Iya, enggak apa-apa. Kubraan nah. Ono idamanmu rek. Idaman. Idaman ini ndi? Zamanku kan awal. Artinya harus apa ya? Ojo ngono ta lah. Artinya bahasane tujuan utama dari teman-teman berkuliah kan tadi untuk itu tadi kan. Tak fokus. Iki sorry arek guyon. Tapi apa ya? Itu tadi sampai lali kan. Oke. Tetap Iki mau tetap jangan lupa kepada tujuan. Iya. Tujuan. Dan dengan apa tujuan teman-teman ini berkuliah. Dan berkuliah itu kuliah itu menurut saya gini, nikmati perkuliahan itu yang tidak semua orang bisa merasakan kuliah. Nikmati dengan versi terbaik itu menurut saya. Akankah teman-teman menjadi apa nantinya? Menjadi ini, menjadi itu. Yang menurut saya nantinya kalau bisa teman-teman ini bisa berguna bagi masyarakat, bagi orang tuanya terutama. Mungkin seperti itu sih. Karena banyak memang cita-cita individu masing-masing mahasiswa itu ke arah mana itu banyak. Yang penting intinya bisa berguna kepada masyarakat, kepada orang. Oke, sudah menuju ujung kita sudah mengulas terkait mahasiswa menurut teman-teman saya. Maksud saya, kita sudah mengetahui sudut pandang dari Mas Said, Mas Iban, dan juga ketiganya ini adalah
orang yang cukup berbeda dari Mas Said, seorang mahasiswa yang juga bekerja, Mbak Nindi seorang mahasiswa yang juga bekerja dan juga berdagang atau berbeli gitu kan. Lalu Mas Ikan yang seorang mahasiswa Oh iya, yang saya ini sih, saya memberi apresiasi buat teman-teman yang kuliah sambil bekerja, karena saya tahu Ya, pasti, terima kasih Mas Ikan. ya, pasti teman-teman ini apa ya, ibaratnya DE ngatur waktu buat berkuliah, buat bekerja dan juga buat dirinya sendiri itu sangat susah gitu. Dan makanya saya bilang hebat teman-teman yang berkuliah sambil bekerja. Ya, luar maka biasa. dari itu cobalah kaum pekerja jika ingin menimba perkuliahan, ya. Yang penting jangan Mantap. malas untuk belajar. Siap. Ya. Jadi itu ya, kita sudah mengetahui sedikit kilasan-kilasan dari sudut pandang masing-masing mahasiswa. Dan juga Mas Jidan ini sedang menempuh sedang sibuk di dunia perkampusan, khususnya itu di ranah Dewan Perwakilan Mahasiswa atau kita bisa sebut DPM. Ya cukup sepertinya sampai sini. Mungkin masih ada yang ingin diskusikan, kita bisa masuk kepada forum-forum berikutnya. Terima kasih atas pertemuannya. Tetap jaga kesehatan, tetap aturi peraturan protokol, tetap lestarikan tradisi, bangun kultur oposisi, bumikan demokrasi, tangan terkepal dan maju muka. Salam Hidup pergerakan. mahasiswa. Salam pergerakan. Salam pergerakan, hidup Salam mahasiswa. pergerakan. Salam Ya. bergerak. Loh, Mbak Nin bisa muncul.